Selamat pagi bagi kita semuanya yang sudah bergabung di Facebook STT Perjanjiannya. Kita mulai saat teduh kita di pagi hari ini. Kita bisa mulai dengan bernyanyi sebuah lagu dari kitab nyanyian kita atau buku nyanyian kita nomor 192. Ku ingin mendengar. Kita nyanyikan ini tanpa musik ya. Kita boleh nyanyikan ini 2 kali. Baru kita berdoa ya. 192 ku ingin mendengar ya. Ku ingin mendengar. Kita nyanyikan sama-sama. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi. Ku ingin mendengar suara-Mu Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus Allah kami, karena Engkau Tuhan kami yang masih memberikan kesempatan kepada kami. Kami bisa bersama-sama di pagi hari ini memuliakan nama Tuhan, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau katakan kepada kami. Kami bersyukur ada waktu dan kesempatan ini. Kami mau Tuhan hadir. Kami mau Tuhan pimpin ibadah kami ini, agar kami bisa mengerti kehendak Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan untuk melihat Alkitab ini, untuk mendengar firman-Mu, agar kami bisa bersama-sama mengenali kehendak Tuhan kami. Kami mau di masa muda kami mengenal dan mengingat Pencipta kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini, untuk kesempatan ini. Engkau telah mempersatukan kami untuk bisa bersama-sama mendengar firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam Daniel, kitab Daniel. Daniel pasal 1
ayatnya yang pertama sampai nanti ayatnya yang ke-21. Saya bacakan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hanaya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu
bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Inilah pembacaan kita. Inilah firman Tuhan yang mau kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana orang-orang muda ini punya ketetapan hidup. Bagaimana biarpun sekali sebagai orang yang minoritas, biarpun sekali sebagai orang yang merupakan tawanan Raja Nebukadnezar, tetapi masih mempunyai ketetapan di dalam hidupnya. Mari kita lihat kembali kepada firman Tuhan yang kita baca tadi. Ini kejadiannya ketika Tuhan membuang bangsa Israel ke Babel, di mana Nebukadnezar mengepung dan mengalahkan Israel ataupun Yerusalem pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, ya, Raja Yehuda. Jadi Raja Yehuda yang bernama Yoyakim pada pemerintahannya yang ketiga, disitulah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, ya, lalu mengepung kota itu. Tapi di sini yang perlu kita tahu bahwa yang menyerahkannya adalah Tuhan. Ayat yang kedua dikatakan, Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah
ke dalam tangannya. Jadi Tuhanlah yang menyerahkan Raja Yehuda ke dalam tangan Nebukadnezar. Ya. Jadi semuanya itu kehendak Tuhan, sehingga orang Israel ya ditawan oleh Nebukadnezar. Jadi kita lihat di sini betapa Tuhan berkuasa atas segala sesuatunya. Jadi bisa kita tahu bahwa di sini Nebukadnezar adalah sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Ayat yang ketiga, lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ini yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar ya kepada Aspenas, kepala istananya, agar dia membawa orang-orang Israel, orang-orang muda yang berperawakan baik, ya, yang keturunan bangsawan, yang tidak punya cela, yang mengetahui banyak pengetahuan ataupun ilmu. Kita tahu bahwa tujuannya adalah untuk memanfaatkan orang-orang ini, ya, untuk mengisi ya negaranya ataupun kerajaan daripada Babel ini, ya, untuk dipakai sebagai alat mengembangkan kerajaan Babel ini. Dan kita tahu di sini bahwa orang-orang ini akan diubah, ya, diajarkan tulisan Kasdim, ya, bahasa Kasdim, dan bahkan nama-nama mereka pun nantinya akan diganti. Kita lihat dulu selanjutnya ayat yang kelima. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Inilah ketetapan raja. Ya, dikumpulkan orang-orang muda yang telah dipilih, yang tidak punya cacat, yang berperawakan baik. Sudah dijelaskan tadi semua di atas. Orang-orang pilihan, kita sebut saja sebagai orang-orang pilihan, yang sudah ditetapkan raja untuk dididik di dalam istana selama 3 tahun. Dan ketetapannya mereka semua harus memakan makanan yang dimakan ataupun yang disediakan, yang biasa dimakan oleh raja dan yang biasa diminum oleh raja. Jadi betapa hebatnya orang-orang pilihan ini diperlakukan kalau dipandang secara dunia, ya, khususnya bagi
orang-orang tawanan, ya. Sebagai orang tawanan bisa memakan makanan raja, bisa minum minuman raja, diperlakukan istimewa di dalam kerajaan Babel. Menarik. Tetapi kita lihat selanjutnya, ayat yang ke-6. Di antara mereka ini ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hanaya dinamainya Sadrah, Misael dinamainya Mesah, dan Azaria dinamainya Abednego. Nama mereka pun diganti. Ya. Tetapi di sini yang menarik setelah saya perhatikan, soal pengajaran tulisan Kasdim, bahasa Kasdim, dan penggantian nama-nama mereka, pemuda-pemuda ini tidak menolak. Tidak ada penolakan bagi mereka untuk hal yang di atas. Tetapi satu hal yang mereka tolak, yang merupakan hal yang sangat prinsip bagi mereka, kita lihat di sini, ayat yang ke-8. Daniel berketetapan, ini ketetapan Daniel, untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Inilah yang menjadi masalah, yang menjadi hal yang sangat prinsip bagi Daniel dan kawan-kawannya. Kenapa ini merupakan hal yang prinsip? Karena ini menyangkut hubungannya dengan Allahnya, dengan Tuhannya. Saya kira ini yang menjadi permasalahan bagi mereka, karena masalah makanan ini merupakan, ya, terganggu hubungan mereka dengan Tuhan mereka. Kenapa? Karena biasanya makanan raja, minuman raja ini telah dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Karena Babel ini merupakan penyembahan berhala. Ya, semua jenis makanan yang sudah dihidangkan kepada raja ini biasanya sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa mereka. Sehingga ini merupakan sangat prinsip bagi Daniel dan kawan-kawan untuk tidak memakannya, karena ini merupakan suatu kenajisan. Sehingga dia punya ketetapan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-8 tadi, ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Inilah ketetapannya. Mari kita renungkan sejenak bagaimana orang yang ditawan, bagaimana orang yang sedang dalam situasi minoritas, sebagai orang yang minoritas, punya ketetapan. Bukankah sudah merupakan suatu kehormatan jika orang-orang muda ini sudah bisa diperlakukan oleh raja sebaik ini?
Bisa saja pemuda-pemuda ini menganggap bahwa inilah pimpinan Tuhan, inilah kebaikan Tuhan, sehingga raja berkenan untuk melakukan ini, sehingga raja bermurah hati untuk melakukan ini terhadap dirinya. Tetapi disinilah kejelian daripada orang-orang muda yang mau mendengarkan hati Tuhan, yang mau bergaul dengan Tuhan, sehingga mereka tahu apa yang Tuhan kehendaki. Mereka tidak memandang sebagai pandangan duniawi. Seperti firman Tuhan tadi malam kita sudah dengar. Bapak pengkhotbah tadi malam mengatakan, orang muda yang penuh dengan kekuatan, jika salah arah, jika nahodanya salah, maka kehancuran menanti dia di depan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Bagaimana kesempatan ini ada kepada orang-orang muda, orang-orang Yehuda ini sudah memiliki kesempatan untuk menuruti apa kata Raja Nebukadnezar yang bisa menjanjikan suatu kepemimpinan, suatu kebahagiaan yang dijanjikan oleh dunia, oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi kembali kita lihat bagaimana orang-orang muda ini mendengar suara Tuhan, mau mengenal apa yang Tuhan mau memikirkan bagaimana hati penciptanya, bagaimana yang Tuhan mau, apa yang mereka harus lakukan. Kita lihat di sini, walaupun situasinya mereka dalam situasi sebagai tawanan, mereka tidak punya hak untuk menolak. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan. Mereka hanya mengandalkan iman mereka. Walaupun pandangan secara duniawi ini sudah baik, ini sudah menjanjikan, tetapi mereka punya prinsip lebih baik, jauh lebih baik mengikuti kehendak Tuhan. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 tadi kita ulangi, masih ada sebagian yang tertinggal. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Inilah permintaannya kepada pegawai raja itu. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Menarik bagi kita ayat yang ke-9 ini. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Siapa yang mengaruniakan? Allah yang mereka percayai itu. Inilah pengenalan Daniel dan kawan-kawan terhadap Allah. Mereka tidak salah menafsir terhadap hati Tuhan. Walaupun mereka sudah dibuang ke Babel,
Tapi mereka tetap punya pemikiran yang positif terhadap Tuhan. Mereka masih mengerti rencana Tuhan, mengerti kasih sayang Tuhan, sehingga mereka berani meminta kepada pemimpin istana itu agar mereka tidak memakan makanan raja dan tidak meminum anggur minuman raja itu. Dan ternyata benar. Mereka tidak kecewa. Mereka tidak dipermalukan. Karena Tuhan, ya, Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Allah merekalah yang membuat orang-orang di dalam istana itu memberi kasih sayang kepada mereka. Jadi kita tidak bisa bersandar kepada situasi. Seperti orang-orang muda ini tidak mau menyerah terhadap situasi sebagai orang tahanan ataupun sebagai orang buangan, sebagai orang yang minoritas. Tetapi mereka punya Tuhan yang berkuasa di atas orang-orang yang ada di dalam istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Ya, suatu hal yang wajar, ya, dari pengakuan atau keberatan kepala istana ini, karena ini merupakan resiko bagi dia. Apa yang sudah raja percayakan kepada pemimpin istana ini, dan jika ketahuan bahwa mereka tidak diberi makanan raja dan minuman raja kepada orang-orang Yehuda ini, maka beresiko bagi pemimpin istana akan dipersalahkan oleh raja. Tetapi kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel. Mereka tidak putus asa. Mereka terus mencari cara bagaimana, karena mereka sudah punya ketetapan untuk tidak menajiskan diri mereka dengan makanan raja. Sehingga dia berkata kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum." Betapa singkat waktu yang diberikan oleh mereka, ya, di mana raja menetapkan mereka untuk dibina selama 3 tahun. Tetapi mereka memberikan waktu 10 hari untuk melihat perubahan mereka dengan hanya memakan sayur dan minum air, tanpa memakan makanan yang dihidangkan oleh raja. Kita bisa membayangkan bagaimana kekuatan hati pemuda ini, bagaimana kekuatan iman mereka, bagaimana iman yang mereka miliki, betapa dekat hubungan mereka dengan Allah mereka, sehingga mereka berani mengatakan, ya, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari.
kalau Tuhan tidak berkenan, kalau Tuhan tidak menyertai mereka, apalah yang bisa terjadi selama 10 hari? Hanya memakan sayur dan minum air. Tetapi disinilah nampak penyertaan Allah bersama dengan pemuda-pemuda ini. Ya. Dan penjenang ini pun tidak keberatan mungkin kalau hanya 10 hari. Karena ada waktu 3 tahun. Jadi masuk di akal ya mungkin. Ya, penjenang ini berani memberikan percobaan ini kepada mereka. Ayat yang ke-13 katakannya, sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Hanya sampai disinilah kemampuan mereka. Hanya sampai disinilah tugas mereka untuk menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan. Selanjutnya Tuhanlah yang berperan. Allah mereka lah yang akan melanjutkannya, sehingga apa yang mereka minta ini akan terjadi. Ya. Ayat yang ke-14. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Inilah hasilnya. Sehingga pegawai istana itu atau penjenang yang melayani mereka, yang mengawasi mereka, tidak keberatan untuk melanjutkannya. Karena Tuhan menyertai mereka, membuat perawakan mereka lebih baik daripada orang-orang yang makan makanan raja, orang-orang yang minum minuman raja itu. Apa yang bisa kita lihat di sini? Apa yang bisa kita tarik bagi kita? Janganlah memandang kepada pandangan mata duniawi kita. Sebagai orang muda, lihatlah apa yang Tuhan kehendaki. Carilah apa yang Tuhan mau. Maka sama seperti Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego ini, kita lihat akhirnya. Kita nanti bisa melihat bagaimana hasil akhir daripada firman Tuhan yang kita baca hari ini. Mereka jauh meninggalkan orang-orang yang sebaya dengan dia di dalam hal pengetahuan, di dalam hal hikmat, bahkan dengan orang-orang kepercayaan raja sendiri pun melebihi 10 kali lipat. Mari kita sama-sama merenungkan ini. Apakah ini hanya terjadi pada zaman Daniel? Apakah ini
hanya terjadi bagi orang Israel ataupun orang Yehuda. Kita yakin Tuhan masih tetap memperlakukan ini kepada orang-orang yang setia kepadanya. Jika kita mau mengenal Tuhan, jika kita mau mengerti hati Tuhan, itulah kesempatan bagi Tuhan untuk memberikan kepercayaannya kepada kita. Tuhan bisa mengubahkan kasih sayang orang lain kepada kita. Bila mana kita mau, bila mana kita ingin mengasihi Tuhan kita sendiri. Ayat yang ke-16. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Bisa kita lihat ya, supaya raja tidak tahu, penjenang itu terus mengambil makanan yang disediakan oleh raja, minuman yang disediakan oleh raja untuk keempat pemuda ini. Tetapi yang diberikan kepada mereka adalah sayur dan air. Karena itu lebih baik bagi mereka. Penjenang itu juga mengakui itu lebih baik bagi mereka karena sudah dibuktikan. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan mimpi. Saat teduh yang semalam, kita sudah sama-sama dengar bagaimana orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang akan memperoleh hikmat, kebahagiaan. Orang yang akan sukses. Dan di sini kita lihat bagaimana Tuhan memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Jadi apa yang raja mau dari mereka, Tuhan memberikannya. Sehingga mau tidak mau raja harus memakai mereka, bukan orang lain. Karena Tuhan mau orang-orang ini ada di dalam istana. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Kita lihat akhirnya, ya, akhir daripada cerita ini. Akhir daripada perjuangan mereka. Akhir daripada kesetiaan orang-orang muda ini. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Jadi tidak ada yang bisa menandingi mereka, karena mereka Kita ulangi ya. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap,
Maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Inilah yang Tuhan mau diperlihatkan di tengah-tengah mereka. Inilah yang Tuhan kehendaki melalui mereka, bahwa Tuhan lebih kuat daripada orang-orang yang ada di dalam istana Babel itu. Tetapi ini terlaksana oleh ketetapan Daniel dan kawan-kawannya. Tanpa ketetapan itu, Tuhan tidak mungkin memberikan hal ini kepada mereka. Adakah kita punya ketetapan bahwa kita akan mengikuti kehendak Tuhan? Tadi malam ada kesaksian alumni STT perjanjiannya, bahwa dia sebenarnya ingin kuliah sebagai pelayaran, ya, ingin menjadi pelayar. Tetapi Tuhan membawanya kepada STT perjanjiannya. Di situ juga bisa kita lihat bagaimana Tuhan memimpin. Dan kalau mau dipimpin oleh Tuhan, maka kehancuran tidak akan menghantam kita di depan. Tetapi terus Tuhan membuka jalan. Apa yang Tuhan mau jadi di dalam hidup kita. Kita bisa memikirkan dari Daniel ini, bahwa Tuhan mau memberikan berkat-Nya, mau memberikan pengetahuannya kepada orang-orang yang dapat dipercaya, kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang tidak terpancing oleh pandangan-pandangan mata duniawi, tawaran-tawaran duniawi yang begitu hebat. Tetapi orang yang terus mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dan Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Ini tidak kita bahas, tetapi kita mau melihat satu lagi firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12, ya. Mari kita lihat Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama dan yang kedua saja. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya mau mengulangi
firman Tuhan ini sekali lagi, setelah itu kita berdoa. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus Allah kami, Allah yang memberikan hikmat kepada orang-orang yang setia kepada Allah. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami bisa bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Melihat orang-orang yang beriman yang terdahulu daripada kami, yang dicatat di dalam Alkitab ini. Bagaimana Daniel dan kawan-kawannya memperlihatkan ketetapan mereka. Mereka tidak mau dinajiskan oleh dunia ini, bahkan oleh hidangan raja sekalipun. Tapi mereka mau melihat hati Tuhan. Mereka turut kehendak Tuhan, sehingga mereka berhasil. Walaupun mereka dalam situasi tawanan, dalam situasi minoritas, tapi mereka tetap mengandalkan Tuhan, mendengar suara Tuhan. Buatlah firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini membawa kami kepada ketetapan bahwa kami juga mau mendengar suara Tuhan, mau memikirkan hati Tuhan. Karena itulah keberhasilan kami. Karena itulah yang membuat kami berhasil. Bukan pandangan mata kami, bukan tawaran dunia ini, tetapi kami mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Berkatilah Tuhan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, agar kami bisa bersama-sama merenung, mau mendengarkan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Dan kami berdoa untuk nanti malam juga kami bisa bersama-sama beribadah mendengarkan firman-Mu dan mendengarkan kesaksian pada teman-teman kami. Berkatilah STT perjanjiannya ini, agar bisa menjadi sarana, agar kami mendengar kehendak Tuhan, agar kami mengerti kemauan Tuhan. Kami bisa belajar di STT ini. Kami mau Tuhan bawa orang-orang yang Tuhan kehendaki untuk sama-sama kami belajar di STT ini. Pimpinlah Tuhan, buatlah hati mereka mau mendengarkan rencana Tuhan di dalam hidupnya, sehingga mereka tidak lagi ragu oleh pandangan-pandangan dunia ini, oleh tawaran-tawaran dunia ini, tetapi mereka yang sudah Tuhan panggil mau untuk menyerahkan diri. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Selamat pagi dan terima kasih semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.